Hai semuanya, selamat datang. Dalam video kali ini kita akan membahas mengenai stres. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Pernahkah Anda merasa stres tanpa alasan yang jelas? Stres dapat menular dan terbukti berdampak signifikan terhadap kesehatan kita. Fenomena ini dikenal sebagai stres menular, dan orang dapat mengalami stres hanya dengan berinteraksi dengan orang lain yang mengalami stres. Hal ini dapat terjadi secara langsung atau melalui media sosial, dan penularan stres ini dapat mempengaruhi kesehatan mental dan fisik kita. Para peneliti di Universitas British Columbia telah membuktikannya, penelitian yang menyatakan bahwa stres dapat menular. Peneliti mengumpulkan sampel air liur dari 400 siswa sekolah dasar dan menemukan bahwa ketika guru merasa lelah, hal itu berperan dalam meningkatkan hormon kortisol, hormon stres, pada siswa. Jika Anda ingin mengetahui lebih lanjut mengenai kondisi tersebut, silakan baca penjelasan di bawah ini. Apakah stres menular? Menurut definisi WHO, stres dapat diartikan sebagai keadaan khawatir atau ketegangan mental yang disebabkan oleh situasi sulit. Menurut Medline Plus, stres bisa disebabkan oleh kejadian atau pikiran apapun yang membuat Anda frustasi, marah, atau gugup. Stres adalah respon fisiologis dan psikologis yang terjadi ketika seseorang dihadapkan pada tuntutan atau tekanan yang berlebihan. Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Max Planck Institute for Cognitive Brain Sciences dan Dresden University of Technology menunjukkan bahwa menghadapi seseorang yang mengalami stres, baik itu teman dekat atau orang asing, dapat menimbulkan stres bagi orang lain juga. Ini dapat diukur secara fisik. Dalam penelitian ini, subjek dipertemukan dengan pasangannya masing-masing, dan orang asing yang berlainan jenis kemudian dibagi menjadi dua kelompok. Satu kelompok diberikan soal matematika yang sulit kemudian diwawancara langsung untuk menimbulkan stres. Sementara itu, kelompok lain yang terdiri dari 211 pengamat melihat tes dan wawancara hanya melalui cermin satu arah dan transmisi video. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 95% subjek yang terkena stres langsung menunjukkan gejala stres. Sementara itu, 26 orang pengamat mengalami peningkatan produksi kortisol akibat stres empatik. Pengaruh stres meningkat sebesar 40% pada subjek yang mengamati pasangannya dalam situasi stres. Namun bagi orang asing, dampak stres meningkat sebesar 10%. Ketika pengamat melihat situasi stres melalui cermin satu arah, 30% pengamat menunjukkan respon stres. Tambahan 24% mengalami stres setelah menonton situasi stres di video. Wah, ternyata stres itu benar bisa menular ya. Gejala fisik saat stres menular. Ada beberapa gejala yang akan Anda alami saat stres bisa menular. Jadi, harap waspadai gejalanya sejak dini agar stres bisa cepat diatasi. 1. Mudah lelah. Dikutip dari WebMD, salah satu gejala stres adalah mudah merasa lelah dan cepat kehilangan energi. Saat kita mengalami stres, tubuh kita meningkatkan aktivitas sistem saraf dan melepaskan hormon stres seperti kortisol. Respons stres ini dapat memengaruhi tingkat energi Anda dan menyebabkan Anda cepat merasa lelah. Stres jangka panjang atau kronis dapat menguras energi Anda secara bertahap. Dalam keadaan ini, Anda mungkin merasa lelah meski sudah cukup istirahat. 2. Sakit kepala. Klinik Cleveland melaporkan bahwa sakit kepala bisa menjadi tanda ibu sedang stres. Stres dapat menyebabkan ketegangan otot di kepala, leher, dan bahu, sehingga menyebabkan sakit kepala tegang atau sakit kepala berdenyut. Saat kita stres, tubuh kita melepaskan hormon stres yang mengaktifkan sistem saraf kita,
termasuk sistem saraf otonom. Aktivasi sistem saraf otonom ini dapat menyebabkan penyempitan pembuluh darah di sekitar kepala dan leher sehingga mengganggu sirkulasi darah normal. Hal ini dapat menyebabkan sakit kepala. 3. Masalah sistem pencernaan. Stres menular dan dapat berdampak serius pada sistem pencernaan. Masalah pencernaan merupakan salah satu gejala yang berhubungan dengan stres. Ketika Anda mengalami stres, tubuh Anda akan melepaskan hormon stres seperti kortisol yang dapat mengganggu fungsi normal sistem pencernaan. Salah satu masalah pencernaan umum yang disebabkan oleh stres adalah sindrom iritasi usus besar atau IBS. 4. Gangguan tidur. Gangguan tidur atau insomnia mungkin merupakan salah satu gejala yang berhubungan dengan stres. Saat Anda mengalami stres, seringkali pikiran Anda dipenuhi kekhawatiran, ketakutan, dan tekanan yang dapat mengganggu proses tidur normal. Stres dapat menimbulkan reaksi pada tubuh yang meningkatkan kewaspadaan dan menyulitkan untuk rileks dan memasuki tahap tidur. Jika Anda terus-menerus berpikir atau sulit menenangkan diri, Anda mungkin sulit tidur atau terbangun di tengah malam dan sulit untuk kembali tidur. 5. Pusing dan gemetar. Pusing dan gemetar dapat merupakan gejala fisik yang berhubungan dengan stres. Ketika Anda mengalami stres, tubuh Anda akan merespons dengan meningkatkan aktivitas sistem saraf dan melepaskan hormon stres seperti adrenalin. Dapat mempengaruhi berbagai sistem dalam tubuh, termasuk sistem kardiovaskular dan saraf. Selain itu, stres dapat menyebabkan otot-otot di seluruh tubuh menjadi tegang, sehingga menyebabkan pusing dan gemetar. Cara menghindari penularan stres. Meski stres bisa menular, ada beberapa tindakan pencegahan yang bisa Anda lakukan. Salah satunya adalah menjaga jarak. Jarak memainkan peran besar dalam komunikasi. Jika mengamati perilaku orang yang stres, cara mengatasi stres adalah dengan menjauhkan diri. Saat Anda merasa stres, penting untuk tidak membiarkan stres orang lain dengan pengalaman stres Anda sendiri. Hal ini hanya memperburuk dampak stres pada kita. Dalam situasi seperti di kantor, penting untuk menjaga energi positif agar tidak mudah terpengaruh oleh stres orang lain. Misalnya, solusi paling sederhana adalah mengizinkan mereka menggunakan kamar kecil. Tarik napas perlahan dan katakan pada diri sendiri untuk tetap berada dalam situasi tersebut tanpa bereaksi. Solusi yang disarankan dari Dr. Orlov menasihati pasien. Bayangkan ada penghalang yang melindungi kita dari emosi negatif orang lain. Atau karena kita berusaha membantu orang lain keluar dari situasi berbahaya. Oleh karena itu, fokuskan pikiran Anda pada keluar dari masalah atau membantu orang lain keluar dari masalah agar stres dapat segera hilang. Nah, inilah salah satu penjelasan kenapa stres itu menular. Bukankah lebih baik jika Anda bisa lebih menghindari stres dengan menjauhi pemicunya? Jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk share ke teman-temanmu yang mungkin membutuhkannya. Sampai jumpa di video berikutnya di channel Tinta Batin. Tetap semangat dan jadilah versi terbaik dari diri kita. Terima kasih.